Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mari pelajaran untuk pengajian Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kenikmatan dan siksa kubur. Meneruskan kajian kemarin, kita mulai dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan kemanfaatan barokah dengan wasilah membaca Asmaul Husna liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin, khususan ba'di masyur wa abi abdul qayyum wa masyayikhi wa masyayikhi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahi wa bihi badana wa law abadna ghayrahu la syakina ya habada rabba wa ubadina wa habada Muhammadun hadina laulahu ma kunna wa la baqina Allahu laula anta ma tadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina wa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina nahnul ula ja'uka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'ajahum alaina tiqala'a bisillati rawaina fardudhumullahumma khasirina. Allahu ya Rahmanu ya Rahimu, Allahu ya Hayyu wa ya Qayyumu, Allahu ya Qawiyyu ya Qadimu, Allahu ya Aliyyu ya Azimu, la yanbaghi lil qawmi an ya'luna. Allahu ya Latifu ya Alimu, Allahu ya Ra'ufu ya Hakimu, Allahu ya Tawwabu ya Alimu, Allahu ya Wahhabu ya Karimu, abdal ula waj'al hidalatuna. Allahu ya Maliku ya Muniru, Allahu ya Maliku ya Qadiru, Allahu ya Maula wa ya Nasiru, Allahu anta malikul kabiru, laisa idana laka mu'jizina. Allahu ya Syakiru ya Syakuru, Allahu ya Afu ya Ghafuru, Allahu ya Alimu ya Khabiru, Allahu ya Fattahu ya Basiru, la tahrimanna fathakal mubina. Allahu ya Zahiru ya Jalilu, Allahu ya Batinu ya Wakilu, Allahu ya Sadiqu ya Jamilu, Allahu ya Hafidhu ya Kafilu, kun hafidhan lana wa kum mu'ina. Allahu ya Ghaniyu ya Hamidu, Allahu ya Muni wa ya Rashidu,
الله يا مبدئ يا معيد الله يا عزيز يا مجيد لعزك التوحيد يشكو الهنا الله يا قدير يا مقتدر الله يا قاهر يا مؤخر الله يا فقير يا مصور الله يا مبشر ويا مدبر دبر لنا ودمر العديد الله يا دائم لا يموت قائم لا يفوت الله يا محيي ويا مميت الله يا مغيث يا مقيت قل غفنا وحشننا الحشيد الله يا باسط أنت الواسع الله يا قبيض أنت المانع الله يا خالق أنت الجامع الله يا حافظ أنت الرافع ارفع معالينا لعليين الله ذو المعارج الرفيع الله يا وفي الله يا كافي ويا سميع يا نور يا هادي ويا بديع عذبتنا بما جرى يكفينا الله ذو الجلال والإكرام الله ذو الطول على الدوام الله يا ذا الفضل والإنعام السيد المطلق للأنام ارحم عبيدا لك عابدين الله يا أول أنت الواحد الله يا آخر أنت الرشيد يا وتر يا متكبر يا واجد يا بر يا متفضل يا ماجد بفضلك قبلنا على ما فينا الله يا مبين يا ودود الله يا محيط يا شهيد الله يا متين يا شديد يا من هو الفعال ما يريد إن ضعاف لك قد لجأنا الله يا معز يا مقدم الله يا مذل يا منتقم البديع الباقي فلا ينعدم المحسن الولي الحفيظ الأكرم ليس لنا سواك من يحمينا الله يا وارث أنت الأبد الله يا باعث أنت الأحد يا مالك الملك الإله الصمد لا كفؤ لا والد لا ولد كف العداء أن فقد أذينا الله يا ظالم يا قهار الله يا نافع أنت ضار الله يا بريء يا غفار يا ربي يا ذا القوة الجبار قوم لنا الدنيا وقوم الدين الله رب العزة السلام المؤمن المهيمن العلام ذو الرحمة الأعلى الأعز التام من دينه الحق والإسلام قيد له اللهم ناصرين الله أنت المتعالي الحكم الفرد ذو العرش الولي الأحكم الغافر المعطي الجواد المنعم العدل العدل الصبور الأرحم مكن لنا في أرضنا تمكينا الله يا قدوس يا برهان يا بر يا حنان يا منان يا حق يا مقسط يا ديان تباركت أسماؤك الحسان بها قرأنا بابك المسون الله يا خلق يا حبيب الله يا رزاق يا حسيب الله يا قريب يا رقيب السميع المجيب إنا دعوناك استجيب آمين. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihim fid dharain amin. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita sampai pada kajian dan akhir dari kajian nikmat dan siksa kubur. Pertanyaan yang muncul di masyarakat, apakah di kuburan itu ada siksa? Padahal kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar. Doa yang selalu kita baca ini masih ada juga pertanyaan bahwa apakah siksa kubur itu ada atau tidak, nikmat kubur itu ada atau tidak. Kemarin sudah disampaikan, pembahasan yang terakhir dari kemarin adalah ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat melewati dua kuburan, ya, yang suara siksa di dalam kubur, dan Rasulullah mendengar. Kemudian Rasulullah berdiri, berhenti mendengarkan suara tersebut sampai gamisnya itu kelihatan kedodoran. Gamisnya itu kelihatan sekali kalau Rasul itu sedang gemetar. Kemudian para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apa ada gerangan apa ya Rasulullah sehingga membuat Rasulullah gemetar? Apakah kalian semuanya tidak tahu suara yang merintih di dalam alam kubur itu?" Para sahabat yang mengikuti Rasul tadi, kemudian Allah wa Rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasul menceritakan ada dua kuburan yang keduanya disiksa yang sangat pedih. Kemudian keduanya tidak melakukan perbuatan dosa yang besar, tapi sebenarnya dosa yang remeh, yang ringan, yang mudah ditinggalkan. Yaitu yang pertama adalah dosanya namimah, selalu saya ini beradu domba, ya, ngerasani orang, menggunjing orang, jelek-jelekin orang, suudzon kepada orang lain, dan seterusnya. Termasuk bagian dari an-namimah. Yang kedua adalah orang yang selalu buang air kecil, tidak pernah bebersih, tidak pernah dicuci pakai tisu. Itu ya, sekarang ini sudah banyak sekali bangunan-bangunan modern sekarang tidak ada airnya, adanya tisu. Itu ya tidak memenuhi syarat untuk bebersih. Belum, ya bersih tetapi belum suci. Bersih itu belum tentu suci, ya. Suci itu adalah secara kriteria dari hukum fikih itu sendiri. Kalau dikebiur atau disiram dengan air, syarat seperti itu. Sekarang kita teruskan hadis riwayat At-Tirmidzi. Wa rawalan bismillahirrahmanirrahim. Wa rawalan riwayatake sapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, an Hani'in sangi Hani maula Sayyidina Utsman radhiyallahu anhuma, itu budake Sayyidina Utsman radhiyallahu muga-muga ridani sapa Allah Gusti Allah, anhuma marang karone maula Hani lan Utsman bin Affan. Nyeritakake, ya, seorang budak menceritakan keadaan tuannya, yaitu Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman astuni Sayyidina Utsman radhiyallahu muga ngridani sapa Allah Gusti Allah, anhu marang Sayyidina Utsman. Kana ana sapa Sayyidina Utsman idza waqafa ala qabrin baka hatta balla lihiyatahu.
idza waqafa nalika ngadeg jumeneng sapa Utsman ala qabrin ing atase kuburan, baka mongko nangis sapa Utsman hatta balla sehingga teles, hatta balla sehingga teles apa lihyatuhu jenggote Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan berdiri di atas kuburan sampai bisa menangis, ya, linangan air mata itu sampai bisa membasahi terhadap jenggotnya yang mulia itu. Qila lahu, ya, qila dikatakan lahu marang Utsman bin Affan, atadkuru al jannata wala tabki. Kenapa atadkuru, kenapa nyebut sapa sira al jannata ing swarga, wan naro lan ing neraka, wala tabki, ya, wala tabki lan ora nangis sapa sira, wa tadhkuru lan nyebut sapa sira al qabra ing kuburan, fatabki mongko nangis sapa sira. Faqala mongko ngendika sapa Utsman bin Affan, inni stune ingsun sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-qabru, ya, al-qabru tai kuburan awwalu manzilin iku permulaane panggonan min manazilil akhirati saking pira-pira panggonane akhirat. Fa inna ja mongko lamun slamet sapa wong minhu sanging al-qabru kuburan, fama ba'dahu, fama barang ba'dahu sawise iku aisaru luweh enteng, fama barang ba'dahu sawise kuburan aisaru iku luweh enteng minhu saking kuburan. Wa illam yanju mongko lamun ora selamat minhu saking kuburan, fama ba'dahu, fama barang ba'dahu sawise ma iku asyaddu luweh banget, ya, minhu tinimbang kuburan. Wa sami'tu lan krungu sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi yaqulu ngendika sapa Kanjeng Nabi, ma ra'aitu mandoron, ma ra'aitu ora ngerti, ora weruh sapa ingsun mandoron ing pemandangan qattu babar pisan, illa wal qabru kejaba utawi kuburan iku afdha'u luwih ngeri minhu saking manadhir. Jadi ini cerita bahwa di kuburan itu ada siksa kubur, ya. Di kuburan itu ada kenikmatan bagi orang yang memiliki pahala yang banyak, bagi orang yang memiliki amal kebaikan yang lebih. Namun ceritanya Hani, ya, budaknya Utsman bin Affan ini menceritakan keadaan Utsman ketika berada di kuburan. Berarti Utsman bin Affan itu berada di kuburan, itu berarti beliau sendiri juga sering ziarah kubur. Ini termasuk juga salah satu bukti bahwa beliau itu juga sering ziarah kubur. Sebagaimana para sahabat yang lain yang selalu ziarah kubur. Hanif itu kemudian menceritakan, karena idza waqafa ala qabrin, ketika Utsman bin Affan itu berada di kuburan, berdiri di kuburan, kemudian itu langsung menangis sendiri, sehingga tangisan dan lelesan air matanya itu membasahi terhadap jenggotnya yang mulia itu. Kemudian dikatakan, kenapa kamu kalau mengingat surga, mengingat neraka tidak pernah menangis, namun ketika kamu mengingat kuburan fatabki, engkau menangis? Ada apa gerakannya? Tanyakan. Kemudian Utsman bin Affan kemudian menjawab, faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu, saya pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda bahwa kuburan adalah permulaan tempat dari tempat di akhirat kelak. Jadi permulaan tempat dari tempat-tempat di akhirat kelak. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau seandainya orang itu sudah selamat dari kuburan, maka itu adalah tanda setelahnya itu nanti dia akan mendapatkan kemudahan. Fa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kalau orang masih di dalam kuburan belum selamat, maka setelah dari kuburan tersebut akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Tondone orang selamat di akhirat kelak itu nanti ketika di kuburan itu ya selamat. Kalau di kuburan belum selamat, ya, yang masa penantian itu seperti halnya orang ditahan, BAP ini terlalu berat, ya ini mesti nanti pada saat persidangan yang agung di akhirat kelak itu nanti juga sangat berat, lebih berat lagi. Kalau di dunia ketika pada saat penahanan itu dia mendapatkan keringanan, wis nggak ada masalah sama sekali, pasalnya juga ringan-ringan dan seterusnya, itu nanti di akhirat kelak dia akan mendapatkan yang paling ringan. Fa illam yanju, tetapi kalau tidak selamat, diberatkan ketika penahanan tersebut, masa penelitian, masa penyidikan dan seterusnya, itu nanti juga pada saat persidangan itu akan berat. Wah, ini termasuk parah, pasalnya pasal double-double dan seterusnya. Wa sami'tuhu yaqul ma ra'aitu manzaran. Tidak ada pemandangan yang lebih baik, lebih mengerikan yang saya lihat kecuali illa wal qabru afdha'u minhu. Kuburan itu pemandangan yang sangat mengerikan. Ini jawaban dari Utsman bin Affan. Makanya Utsman bin Affan ketika ada Kanjeng Nabi itu selalu berbicara dan mengatakan tentang siksa kubur, orang yang paling nangis guguk itu adalah Utsman bin Affan itu sendiri. Ziyadatun rawa Ibnu Majah wa nahwahu wa kana Utsman radhiyallahu anhu idza ra'aitu ahadan yanzilunahu al-qabru ansyada. Ya, tambah ziyadah rawawi wa taqihu ing hadis sapa Ibnu Majah nahwahu padane Ibnu Majah. Wa kana ana sama Utsman radhiyallahu anhu idza ra'a nalikani waruh sapa Utsman ahadan ing wong siji yanziluna padha nurunake sapa wong akeh ketika ada orang dikubur, orang menurunkan mayithu ing ahadan al-qabra ing kuburan. Ansyada mongko dia menyanyikan, mendindangkan sebuah syair. Fa in tanju minha tanju min di'adimatin wa illa fa inni la ikhaluka najian. Fa in tanju mongko lamun slamet sapa sira minha saking kuburan, tanju mongko slamet sapa sira min di'adimatin saking perkara yang besar, ya, perkara sangat berat di akhirat kelak. Wa illa fa inni la ikhaluka najian. Wa illa lamun ora selamat fa inni mongko stune ingsun la ikhaluka ora berpikir marang sira najian wong kang selamat. Jadi ketika ada orang yang dikubur di alam sedang dikubur begitu, Utsman bin Affan melihat dari atas, ya, sambil berdindangkan syair, fa in tanju minha tanju min di'adimatin. Kalau kamu selamat, ya, dari kuburan tersebut, engkau akan selamat dari bencana yang sangat besar di akhirat kelak. Tetapi kalau seandainya tidak, saya tidak mengerti, saya tidak berpikir apakah Anda nanti akan selamat di akhirat kelak.
Ini yang selalu dipikirkan. Makanya yang namanya takbir ya terhadap kubur, orang yang selalu melihat orang di kuburan, orang yang sedang dikubur, itu bisa mengambil ibrah untuk tudzakirul akhirah, ingat terhadap akhirat ya seperti ini. Warwalan riwayatake sapa Ibnu Majah an Anasin sai Anas anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin fajalasa ala syafil qabri wa baka wa abka hatta balla thara. Kunna ana sapa ingsun ma'an kunna sono sapa kita ma'an nabi serta kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin, ketika ada jenazah fajalasa mongko duduk sapa kanjeng Nabi ala syafiril qabri ing atase pinggire kuburan. Wa bakalan nangis wa abka hatta wa abkal nangis sapa kanjeng Nabi wa abkalan membuat tangis ya yang lain hatta balla sehingga teles apa atharo tanah. Wa qala ikhwani limisli hadza fa'iddu, wa qala dan berkata ikhwani kawan-kawanku limithli hadzal lu kaya sepadane iki fa'iddu mongko ya siapkanlah kalian semuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas dan Barra. Oh, ini yang berkatanya. Anas kemudian berkata, kami bersama kanjeng Nabi. Ada suatu jenazah ya, fajalasa duduk di pinggir ya, di pinggir kuburan. Kemudian dia lantas menangis yang membuat tangis yang lain sehingga tanah yang ada di sekitar kuburan tersebut itu semuanya basah. Ya, maka dia kemudian Anas kemudian mengatakan ikhwani limithli hadza fa'iddu. Ya, kawan-kawan semuanya, ya kamu semuanya nanti seperti ini, maka persiapkanlah kalian semuanya sehingga nanti kalian tidak seperti ini. Mungkin orang yang ada di dalam kubur tersebut sedang dikubur itu tanda-tandanya orang yang tidak baik, amalnya sedikit, sehingga apa? Sehingga membuat orang lain menangis, ya ada sesuatu yang dia lihat gitu. Qala asy-syaikh wa rawa al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa An-Nasa'i annahu sallallahu alaihi wasallam qala abda idza wudiya fi qabrihi wa tawalla anhu ashabu annahu la yasma'u khafqa qar'ini alihim idan sarafu anhu adahu malakani fayad'idani fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin ya innal abda sunni abdun kawula. Kanjeng Nabi ngendika idza wudi analikane diletakkan sapa abdun fi qabrihi ing dalam kuburane abdun wa tawalla lan ninggal berpaling ya anhu marang abdun sapa ashabuhu sahabat-sahabate para pengiring jenazah keluarganya annahu stuni ahad la yasma'u annahu stuni abdun la yasma'u yakti ngrungoake sapa abdun hafqa qar'ini alihim ing suara gemericiknya ya suara kresek-kreseke sendale ashabahu suara sendal kok kresek ya kresek ya
Idan sorofu nalikane berpaling sapa dheweke kabeh anhu marang abdun ata tekohu ing abdun sapa malakani malaikat loro fayuqaidani malaikat loro kemudian mendudukkan sapa malakani terhadap abdun fayaqulani mongko ngucap loro-lorone lahu marang abdun ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin ma kunta apa pendapat sira takul ngucap sapa sira apa yang ada ma barang ma apa kunta ana sapa sira takul ngucapke sapa sira fi hadzal rajuli ing dalem wong iki Muhammadin yaiku Muhammad. Jadi ketika hamba itu diletakkan di alam kubur, setelah dikubur ya, kemudian orang-orang berpaling sudah mulai pulang ya, tinggal suara 1-2 orang gemericiknya atau kemerseki suara sendalnya orang yang ada di atas itu dengar orang yang ada di dalam kubur tersebut. Ketika berpaling semuanya sudah selesai, tidak ada orang. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa kuburannya Gus Dur itu malaikat tidak datang-datang pada saat itu ya. Kuburan itu tidak pernah sepi dari orang. Sejak mulai dikubur sampai sekian bulan ya, bahkan sekian tahun itu tidak pernah berhenti orang itu datang terus. Ini kuburannya orang yang soleh seperti itu. Ini kuburannya orang yang tolah-tolah ya tidak pernah ya. Diambah orang, diziarahi orang aja nggak pernah. Malah rumputnya tinggi-tinggi. Terus setiap saat tidak pernah berhenti. Orang yang malaikat kan nggak datang-datang. Dan di sini kan sorofu min anhu atahu malaikat. Ketika sepi tidak ada orang yang ada di situ, maka malaikat menanya. Kemudian datang malaikat fayuqaidani, kemudian mendudukkan, dilungguhkan. Fayaqulani lahu ma kunta taqul, apa yang kau lihat tentang orang ini yang namanya Muhammad. Tanya. Kemudian jawabannya bagaimana? Fa'amal mu'minu, adapun orang yang beriman fayaqul, maka berkata asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Kalau dia berkata, kalau dia orang yang beriman, dia mengatakan saya bersaksi bahwa dia adalah Abdullah, hamba Allah dan pesuruhnya. Kalau ada orang yang mengatakan seperti ini, berarti Rasul itu telah menyampaikan risalah. Muhammad bin Abdullah telah menyampaikan risalahnya sebagai seorang Rasul utusan. Fayuqalu, maka dikatakan unzur ila maq'adika minan nar. Unzur ndelenga sapa sira ila maq'adika marang panggonan sira minan nari sangka neraka abdalakallahu bi maq'adan fil jannati abdala mongko nggantika ing sira sapa Allah Gusti Allah bi kelawan maq'adan ing panggonan maq'ad minan nar maq'adan fil jannati ing dalam swarga fayarahuma mongko weruh sapa abdun tersebut huma marang maq'ad minan nar dan maq'ad minat jannah, panggonan di surga dan panggonan di neraka. Ketika orang berkatakan bahwa saya bersaksi bahwa dia adalah seorang hamba Allah dan Rasulnya, tentang diri Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian dia katakan unzur ila maq'adika, lu lihat tempatmu semula adalah di neraka, kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat yang ada di surga. Termasuk nikmat yang ada dalam kubur ketika wuduwan wa asyiyan, ketika pagi dan petang dia ditunjukkan tentang tempatnya di surga atau di neraka. Kalau di surga itu dia senang tersenyum pada waktu pagi, sore tersenyum ya. Kalau dia tempatnya di neraka yaitu jerit terus, pagi ya jerit, sore ya jerit, menjerit-jerit terus itu. Apalagi tidak pernah mendapatkan kiriman doa dari orang-orang yang masih hidup. Kalau orang kafir bagaimana?
Wa amal kafir wa napun utai wong kang kafir wal munafiq lan orang munafik fayaqul maka berkata la adri kuntu aqulu ma yaqulun nasu fihi la adri orang ngerti sapa ingsun. Orang munafik dan orang kafir ketika ditanya la adri aku ora ngerti kuntu ana sapa ingsun aqulu ngucap sapa ingsun ma barang yaqulu kang ngucap sapa annasu menungso fihi ing dalem Muhammad. Fayuqalu mongko den katakan la daroita wala talaita thumma yudrabu bitraqatin min hadidin darbatan baina udunaihi fayashihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalain. La darota ora pernah ngerti sapa ing sira wala talaita lan ora pernah maca sapa sira Al-Qur'an. Summa yudrabu nuli dipukul bimitrokotin sapa wong tadi ya bimitrokotin saking palu min hadidin ya saking gandem saking palu saking martil min hadidin sangka wesi dorbatan kelawan sak pukulan baina udhunai ya antara dua telinga itu berarti tengah fayasyihu mongko bengok-bengok ya monggo sayhatan ing suara yasma'u suara yang keras yasma'u kang krungu ha ing sayhah man wong sapa man wong yalihi kang nyandingi sapa man hi ing abdun illa thaqalaini kejaba dua makhluk thaqalaini itu jin dan manungsa. Wa hadzal hadisu tawi hadis iki yusbitu syai'an akhara yusbitu netepake syai'an ing sesuatu akhara kang liya ghaira maksud tarjamati bukan sebagai maksud tarjamah wa huwa su'alul qabri yaitu tentang siksa kubur ya. Tidak perlu menjelaskan bahwa ini adalah tentang siksa kubur. Ketika orang masuk di kuburan, malaikat kemudian mendudukkan dan menanya. Orang yang mukmin dia akan bisa menjawab, ya, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Yaitu Muhammad adalah Abdullah wa Rasul, Abdun kawula dan Rasulnya. Itu jawaban orang yang mukmin. Sedangkan jawabannya orang yang kafir dan orang munafik, ya, la adri kuntu aqulu ma yaqulun nasu fi. Aku ora ngerti. Saya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh manusia-manusia yang lain pada umumnya. Ya. Ini adalah ini adalah ucapan dari orang yang kafir dan munafik, tidak ngerti. Muhammad orang ngerti sapa Muhammad. Fayuqal maka dikatakan, lo la daroita kamu orang ngerti, wala talaita kamu tidak pernah membaca. Summa yudrabu bimidraqatin kemudian dipukul orang yang tidak tahu tentang Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi itu kan kalaulahu ma kunna wala baqina yang memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Kita itu bisa mengerti agama itu Kanjeng Nabi. Ya. Mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada umatnya. Sampai sekian banyak orang tahu kok dia tidak tahu sendiri. Ada panggilan adzan dia nggak ngerti. La daroita wala talaita tsumma yudrabu. Kamu tidak mengerti dan kamu tidak pernah membaca Al-Qur'an, kemudian orang tersebut dipukul dengan martil yang sangat besar dari besi, dorbatan baina udhunai, dipukul antara dua telinganya itu, fayasyihu sayhatan yasma'uha, dia menjerit nangis ya, sampai tangisan dan jerit tangisnya tersebut didengarkan orang yang ada di tetangga sebelahnya itu sendiri. Illa thaqalaini kecuali manusia dan jin yang masih hidup. Makanya kadang-kadang binatang itu yang ngerti. Ada suara kemudian anjing menggonggong dan seterusnya. Wa hadzal hadis yusbitu syai'an akhara ghairu maqsudit tarjamah wa huwa su'al qubur. Dan hadis ini menunjukkan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuburan. Maka hubungannya dengan talqin yang kemarin itu ya seperti ini.
nuntun orang ketika ada malaikat loro datang kepada kamu, kamu ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Siapa nabimu? Nabi saya adalah Muhammad, dan seterusnya. Warada fi ahadits ukhra as-su'alu an rabbina azza wa jalla wa dinina ziyadatan anis su'ali an nabiyina wa hadha as-su'alu huwa fitnatul qabri allati fi yaqulu Allah ta'ala yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha'. Wa warada lantum fi ahadits ukhra ing dalam bira-bira hadis yang lain. As-su'alu, pertanyaan, an rabbina saking pangeran kita azza wa jalla. Azza maha mulya saha maha luhur, wa jalla lan maha agung sapa Allah. Wa dinina lan agama kita ziyadatan ing tambahan. Anis su'ali an nabiyina, tentang soal tentang nabi kita. Jadi pertanyaannya tadi tentang Nabi, yaitu kanjeng Nabi Muhammad, ya. Kemudian pertanyaan tentang Rabbuna Azza wa Jalla. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, ini kan pertanyaan. Kalau orang yang beriman ya Rabbi Allah, yang beriman. Tapi kalau berimannya dengan uang, Rabbi an-nuqud, uang. Tuhanku adalah uang. Segala sesuatu bisa selesai dengan uang. Ya, persoalan hukum selesai, masalah hukum itu dengan uang. Itu berarti besok di alam kubur dia akan kalau ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Rabbi uang, ya, Tuhanku uang. Siapa Tuhanmu? Tuhan saya adalah jabatan. Wong jabat terus, ya. Rabbi jabatan. Siapa Tuhanmu? Tuhan saya adalah wanita. Senengannya wong karo itu terus. Ini adalah Tuhan. Sehingga dia tidak lagi mikir yang lain kecuali yang dipikir masalah duniawiyah saja. Itu nanti dia akan sulit untuk menjawab. Mulutnya akan sulit menjawab. Wa hadha as-su'al huwa fitnatul qabri alladhi fihi yaqul. Ya. Ini adalah soal pertanyaan tentang fitnah kubur. Jadi ini semuanya tentang fitnah kubur. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah fitnatul qabri. Makanya kita selalu mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatihi. Ya Allah, lindungilah aku dari min adzabil qabri, disiksa kubur, ya, dan fitnah kubur. Yaqulullahu ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Ya, dalam Al-Qur'an, semoga Gusti Allah menetapkan orang bil qawli tsabiti, dengan ucapan yang teguh, fil hayatid dunya wa fil akhirati, di kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat kelak. Dan Allah menyesatkan terhadap orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah akan melakukan sesuatu yang dia kehendaki. Wa fi hadzal qadri kifayatun wa fawqal kifayati lil muslimi alladhi yuridul usul ilal haqqi min tariqih. Wallahul muwaffiq li aqwamit tariq. Wa nas'aluhu ta'ala husnat taufiq wal hidayah wal afiyah wa husnal khatimah. Fi hadzal qadri, dalam ukuran iki, kifayatun nyukupi, wa fawqal kifayati, lan sandure kifayah, lil muslimi marang muslim, alladzi yuridu kang menghendaki sapa al muslim al wusula ing wusul, ing tumeka ing sampai ilal haqqi marang kebenaran, min tariqihi sanging dalani al muslim. Ini adalah untuk orang-orang mencari kebenaran ya lewat jalur yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak ada penelitian tentang orang yang ada dalam kuburan, ora ono. Ada orang yang kemudian supaya mengerti apa pertanyaan malaikat di dalam kubur, kemudian direkam di dalamnya, itu dikasih
suara, dikasih mikrofon supaya nanti ada suara itu bisa dengar. Ya nggak bisa, kemudian diambil lagi mikrofonnya itu, ya sudah hangus semuanya, nggak bisa. Ya. Yang mengatakan demikian adalah Allah, ya. Kemudian Rasulullah yang bisa memahami terhadap orang-orang yang dalam kuburan. Wallahul muwafiq li aqwamit thariq. Fanas'al nyuwun sapa ingsun Allah ya ing Allah taala husnat taufik, ing sebaik-baik at-taufik, ya. Pitulungan wal hidayah lan hidayah, afiyah lan afiyah, wa husnul khatimah dan husnul khatimah, amin. Jadi pembahasan tentang naim wa adzabil qabri, siksa kubur dan kenikmatan yang ada dalam kubur sudah selesai. Beberapa hadis, ya, ayat yang mengatakan seperti itu dan hadis, ya, yang mengatakan seperti itu, juga para sahabat yang mengatakan seperti itu, terutama sekali yang banyak disebutkan di sini adalah tentang Sayyidina Utsman bin Affan, mengenai siksa dan adab atau juga kenikmatan yang ada dalam kuburan. Jadi adab dan nikmat kubur itu ada. Kembali pada Al-Quran yang mengatakan bahwa an-naru yu'radun 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya, bahwa neraka itu diperlihatkan orang yang ada dalam kuburan itu pagi dan petang, itu selalu diperlihatkan. Apakah diperlihatkan tentang ngerinya siksa dan pahala bagi orang-orang yang beriman, ataukah pada waktu pagi dan petang itu dia mendapatkan siksa dan kenikmatan tersebut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi. Alhamdulillah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa kafallahul mu'minin kitab, wa kafallahul mu'minin al-kitab, wa kafallahul mu'minin al-kitab, wa kafallahul mu'minin al-kitab. Amin, 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 amin. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Amin, 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 amin. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.